Dengan pembangunan, salah satu agenda yang kita prioritaskan adalah kesetaraan kesempatan. Bagaimana perekonomian di Indonesia bisa terintegrasi menjadi satu kesejahteraan. Dan itu artinya semua kawasan, bukan saja antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, tapi juga kota dan desa, pulau besar dan pulau kecil. Jadi antar unsur yang selama ini terjadi ketimpangan, di situ harus ada usaha untuk menyetarakan. Nah, apa yang salah satu yang mendasar yang tadi kami sampaikan, sistem logistik yang harus diperbaiki. Awal pendeklarasian Anda sebagai calon Presiden Republik Indonesia, sudah banyak drama dan intrik yang terjadi. Misalnya saja pada 2017 lalu, Anda hadir sebagai antitesis dari incumbent waktu itu, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Sama seperti yang terjadi sekarang, Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir yang didukung oleh incumbent. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, sebagai antitesa, perubahan dan rencana apa yang Anda tawarkan untuk negara dan bangsa ke depannya, selain dari apa yang Anda kemukakan tadi? Kemudian yang kedua, tempo hari saya melihat Anda menekankan dan berpendapat mengenai keadilan sosial. Apa sebenarnya yang Anda coba tawarkan dengan kalimat tersebut, dan mengapa tidak menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab? Kemudian yang ketiga, sektor kehutanan. Sektor kehutanan yang dulunya merupakan penyumbang devisa negara yang terbesar kedua setelah migas, dari tahun ke tahun mengalami degradasi dan deforestasi. Pertanyaan saya, apakah ada solusi konkret dari Anda mengenai masalah kehutanan ini, selain reboisasi, revitalisasi, dan penghijauan yang saat ini bisa dilihat kurang berdampak signifikan? Segi keberpihakan kepada Indonesia Timur sendiri dalam hal ekonomi, saya melihat bahwa Anies Baswedan ini adalah salah satu capres yang cukup berani, terutama dia datang ke Universitas Hasanuddin sebagai salah satu pusat pengetahuan di bagian Indonesia bagian timur, dan saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan selaku capres, karena saya melihat ungkapan dia tentang bagaimana UMKM akan dimajukan, pendidikan, kemudian nanti connectivity antar wilayah di timur itu akan dibangun, dan saya rasa itu adalah hal yang bagus untuk negara Indonesia ke depannya, karena memang ketimpangan pembangunan di wilayah timur ini memang cukup signifikan, sekian besar begitu Pak datanya dan faktanya seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Dengan siapa? Sofyan jurusannya? Ilmu Sejarah. Terima kasih ya. Cara pandang kami lihatnya begini, Pak. Indonesia merdeka tahun 45. Tujuan dari kemerdekaan itu adalah menjadikan adil dan makmur. Tiap 5 tahun sekali kita berhenti menengok. Kalau di dalam pengembaraan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman kalau pernah ikut pencinta alam, dalam perjalanan menuju sebuah titik, setiap 1 jam berhenti, buka kompas, melakukan kalibrasi, apakah rute jalannya masih benar atau harus dikoreksi. Tiap 1 jam kita berhenti. Perjalanan bangsa tiap 5 tahun kita berhenti menengok. Jadi yang kami sampaikan adalah bukan menjawab apa yang kemarin dikerjakan, tapi menjawab, memastikan bahwa kita ke depan bisa meraih adil dan makmur seperti yang dilakukan. Dan ketika dikerjakan, ada yang sifatnya sintesa, ada yang sifatnya antitesa. Tapi itu kesimpulan pengamat. Anies Baswedan sampaikan gagasan Satu Indonesia Satu Ekonomi di Unhas. Dikutip dari jpnn.com Makassar, bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku sangat senang bisa kembali ke Universitas Hasanuddin Unhas di Makassar pada Minggu 24 September setelah terakhir kali pada 2010. Anies datang ke Unhas menjadi pembicara tunggal dalam diskusi bertajuk Unhas Indonesian Leaders Talk Anies Baswedan dan menyampaikan gagasan sebagai baca pres tentang Indonesia masa depan.
Dia menyebut datang ke kampus sebagai learning journey yang mendatangkan ilmu dan pengalaman. Sudah saatnya kampus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan gagasan, kata Anies. Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu merasa senang karena kampus makin membuka diri dan memfasilitasi calon pemimpin berdiskusi. Menurutnya, Unhas merupakan kampus yang gagasan dan konsep di bidang kemaritimannya telah diakui. Anies pun berharap Unhas berperan lebih besar untuk perekonomian Indonesia Timur yang lebih baik. Kampus diharapkan menjadi penjaga arah Republik ini, kata Anies. Dia berharap mahasiswa menjadikan diskusi sebagai referensi dalam mengikuti setiap proses politik, baik pilkada, pileg maupun pilpres. Mahasiswa harus cerdas dalam melakukan pembandingan terhadap para calon sebelum menentukan pilihan politik. Bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam gagasannya, bandingkan rekam prestasinya. Anda berikan analisis terhadap rekam-rekam itu semua, dan dari situ kita kemudian Anda tentukan pilihan, tutur Anies. Dalam diskusi tersebut, Anies menyampaikan gagasannya tentang satu Indonesia, satu ekonomi. Menurutnya, para pendiri bangsa dahulu telah memperjuangkan gagasan satu bahasa, satu nusa, dan satu bangsa. Kini tugas generasi sekarang memperjuangkan satu Indonesia, satu ekonomi. Artinya, setiap keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa menabung, bisa merencanakan masa depan, ujar Anies. Dia lalu menjelaskan lebih jauh tentang gagasan satu Indonesia, satu ekonomi. Menurutnya, cara terwujudnya gagasan itu ketika masyarakat mendapat akses setara di bidang kesehatan dan pendidikan, setara di mata hukum dan lapangan pekerjaan terfasilitasi dengan baik. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku sangat senang bisa kembali ke Universitas Hasanuddin Unhas di Makassar pada Minggu 24 September setelah terakhir kali pada 2010. Anies datang ke Unhas menjadi pembicara tunggal dalam diskusi bertajuk Unhas Indonesian Leaders Talk Anies Baswedan dan menyampaikan gagasan sebagai baca pres tentang Indonesia masa depan. Dia menyebut datang ke kampus sebagai learning journey yang mendatangkan ilmu dan pengalaman. Sudah saatnya kampus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan gagasan, kata Anies. Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu merasa senang karena kampus makin membuka diri dan memfasilitasi calon pemimpin berdiskusi. Menurutnya, Unhas merupakan kampus yang gagasan dan konsep di bidang kemaritimannya telah diakui. Anies pun berharap Unhas berperan lebih besar untuk perekonomian Indonesia Timur yang lebih baik. Kampus diharapkan menjadi penjaga arah Republik ini, kata Anies. Dia berharap mahasiswa menjadikan diskusi sebagai referensi dalam mengikuti setiap proses politik, baik pilkada, pileg maupun pilpres. Mahasiswa harus cerdas dalam melakukan pembandingan terhadap para calon sebelum menentukan pilihan politik.